Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan simulasi cara memasukkan kurikulum di Prodi. Jadi ini kita langsung saja akses di malabi.unsulbar.ac.id. Kemudian kita masuk sebagai admin Prodi. Ini akunnya boleh diminta di LPMPP ya. Sini saya mencoba untuk masuk sebagai admin Prodi Informatika. Setelah berhasil, maka akan muncul di dashboard. Kemudian selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah memasukkan kurikulumnya. Kalau kita lihat di sini, kurikulumnya masih kosong ya. Jadi kita langsung saja tambahkan kurikulum. Nama kurikulumnya anggaplah kemudian tahunnya silahkan diisi. Kemudian secara default threshold untuk CPL-nya itu ada di 80, sudah bisa dikatakan high. Jadi 80 ke atas itu high, kemudian di threshold mediumnya itu antara di bawah 80 sampai 60, kemudian di bawahnya itu dikatakan sebagai low. Kemudian di sini status kurikulumnya kita pilih aktif, kemudian simpan kurikulum. Nah, ini kurikulumnya telah berhasil kita input ya. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menginput profil lulusannya. Nah, di sini kita lihat jadi di sini bisa saja ada beberapa kurikulum, jadi pastikan memilih kurikulum yang dituju. Untuk menambahkan profil lulusan, ini bisa saja kita menambah secara manual seperti ini. Namun supaya cepat, ini lebih baik kita melakukan import dari Excel. Jadi tinggal kita pilih di sini. Di sini ada template-nya ya. Oke, ini sudah keluar template-nya. Jadi ada kode dan ada deskripsi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dokumen kurikulum. Jadi saya tinggal ambil saja. Ini dokumen kurikulum dari informatika. Ini cukup saya copy. Kemudian saya masukkan ke dalam template tadi. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi ada 5 profil lulusan ya. Profil lulusan namanya adalah template profil lulusan 2. Ini saya save, saya close saja. Kemudian saya kembali ke aplikasi, pilih kurikulumnya, kemudian choose filenya. Ini adalah profil lulusan yang barusan tadi kita buat. Kemudian kita open dan kita lakukan import. Nah, sekarang ini sudah muncul ya 5, persis sama dengan di dokumen kurikulum kita. Jadi ada 5, yang kita import juga munculnya 5. Kemudian kita bisa lihat di sini, lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan seterusnya. Kita lihat lagi, pastikan di sini sudah benar ya. Nah, ini kita lihat bahwa kodenya dan deskripsinya itu sudah benar. Selanjutnya apa yang perlu kita lakukan adalah memasukkan CPL Prodi. Sama dengan profil lulusan tadi, pastikan kita ini bisa dilakukan dengan cara menambahkan manual satu persatu, atau kita bisa melakukan import. Ini supaya cepat kita lakukan import saja ya. Seperti biasa, kita perlu download dulu templatenya. Kemudian kita buka. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi perlu ada kode dan ada deskripsi dari CPL-nya. Ini langsung saja saya buka dokumen kurikulum. Kemudian saya buka CPL. Ini kebetulan ada 11 CPL ya. Oke, kita langsung saja copy, masukkan ke dalam template. Oke, sudah seperti itu. Kita close saja. Selanjutnya kita kembali ke sini. Kita pilih template CPL2 yang barusan tadi kita edit. Kemudian kita lakukan import. Nah, sekarang seharusnya ada 11 CPL ya yang masuk. Cuman perlu diperhatikan di CPL ini, kita lihat di sini bahwa si CPL ini belum terhubung ke profil lulusan. Oleh karena itu ini perlu kita hubungkan secara manual dengan cara diedit.
Kemudian kita lihat di matriksnya. Kalau kita lihat matriksnya di sini, CPL1 itu ya merupakan turunan dari atau mendukung profil lulusan 1 2 3 4 5. Makanya di sini cukup dicentang 1 2 3 4 5. Kemudian kita update dan hasilnya sudah seperti ini. Demikian juga dengan CPL2. Kita lihat saja kurikulumnya. Oh, sama. Dia akan support semua profil lulusan 1 2 3 4 dan 5. Oke, CPL3 itu hanya 1 2 dan 5. Kita edit saja 1 2 dan 5. Oke. Selanjutnya 4 itu 1 dan 5, 1 dan 5. Oke, selanjutnya CPL05 1 3 dan 5, 1 3 dan 5. Update. Oke, kita ke CPL6. 6 itu cuman 4 saja. Oke. Selanjutnya 7 juga cuman 4. Selanjutnya 8 itu 2 3 dan 5, 2 3 dan 5. Oke, selanjutnya 9 itu kecuali 4, oke. Selanjutnya 10 itu cuman mendukung CPL5, dan terakhir 11. Nah, 11 ini mendukung CPL1 dan 2. Oke, kalau sudah seperti ini, kita sudah lihat ya bahwa semua CPL kita itu sudah terhubung ke profil lulusan. Selanjutnya, setelah kita selesai dengan CPL kita selanjutnya bergeser ke mata kuliah. Sama juga dengan tadi, prinsipnya bisa ditambah satu persatu atau bisa ditambahkan melalui menu import. Ini kita buka templatenya. Oke, berarti untuk mata kuliah itu ada kode mata kuliah, kemudian ada SKS, kemudian ada semester. Saya buka lagi dokumen kurikulumnya, mata kuliah. Nah, ini. Oke, tinggal saya copy semua, masukkan ke dalam template. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya save, kemudian saya kembali ke aplikasi, pilih filenya, kemudian kita lakukan import. Oke, sudah. Nah, selanjutnya di sini kita lihat bahwa si CPMK ini itu, maksud kami di mata kuliah ini, kita lihat CPMK-nya di sini masih 000 ya. Masih 000. Nah, ini kita hubungkan dulu. Tapi mungkin ini tidak semuanya. Saya mencontohkan satu RPS saja. Jadi di sini saya sudah menyiapkan satu RPS. RPS-nya adalah mata kuliahnya Web Based Framework. Kemudian yang paling perlu diperhatikan itu adalah yang ininya. Oke, langsung saja mungkin kita contohkan. Kita ke detail. Kemudian di sini kita import dulu CPMK-nya, download template-nya. Nah, ini CPMK yang harus di oke. Ya, jadi CPMK mata kuliah ini template-nya seperti ini. Untuk melihat ini harus ke sini, ke RPS-nya. Ya, jadi kita copy semua CPMK pada mata kuliah ini. Kemudian kita copy ke sini. Oke. Selanjutnya kita save dan kita import. Di sini kita tidak memilih lagi kurikulum karena kan kita ini memasukkannya di dalam
mata kuliah. Jadi otomatis CPMK ini akan terhubung ke mata kuliah yang dihubungkan. Tadi saya ada salah ya. Jadi ini saya kembalikan dulu mata kuliahnya. Saya harus mencari mata kuliah framework. Nah, ini dia. Oke, import. Saya pilih filenya. Nah, ini otomatis CPMK ini sudah terinput. Jadi kalau kita lihat di sini di RPS-nya ini ada 1 2 3 4 CPMK. Kita lihat di sini, maka CPMK-nya ada 1 2 3 dan 4. Kemudian kita lihat keterangannya di sini bahwa CPMK bermasalah. Sub CPMK-nya belum ada, kemudian belum ada. Kenapa bermasalah di sini? Karena selayaknya si CPMK itu harus ada sub CPMK-nya. Ya, jadi kita harus menginput sub CPMK-nya juga. Untuk sub CPMK 802 itu perlu kita lihat lagi di RPS nih. Sub CPMK 82 itu memiliki 2 sub CPMK. Oke. Jadi kita import kita tambahkan lagi di sini. Sebenarnya ini bisa saja diimport atau bisa ditambahkan secara manual. Nah, cuman di sini ini kan sub CPMK-nya biasanya sedikit ya. Saya coba tambahkan manual saja. Jadi kodenya apa? Kemudian deskripsi sub CPMK-nya itu apa. Jadi memang harus tersedia ini harus tersedia ini ya, dokumen kurikulumnya, supaya kita tinggal mudah untuk melakukan copy paste. Kalau misalnya kurikulumnya tidak ada, nah ini agak kesulitan ya kalau misalnya dokumennya belum tersedia kemudian kita ingin menginput. Oke, langsung saja kita kembali ke RPS. Sub CPMK 821 itu 821. Oke. Saya input deskripsinya. Kemudian untuk bobotnya itu perlu saya lihat di sini. Jadi sub CPMK 821 itu bobotnya adalah 25. Satu diukur di kuis 1, kemudian satunya diukur di UAS. Jadi total bobot untuk CPMK 8 sub CPMK 0821 itu adalah 25. Kemudian kita simpan. Oke, kemudian muncul lagi masalah bahwa ini ya, ada beberapa CPMK yang ini 3 CPMK ini belum ada sub CPMK-nya. Kemudian sub CPMK yang barusan kita buat itu belum ada instrumennya. Makanya ini perlu kita tambahkan lagi instrumennya. Kita kembali lagi sini bahwa instrumen untuk sub CPMK 0821 itu adalah kuis 1. Kemudian ini adalah kuis. Ini jenisnya tidak berpengaruh terhadap hitungannya. Sebenarnya ini bisa saja kita tambahkan apakah tugas, proyek ataupun apa namanya. Sebenarnya ini bisa saja custom namanya. Ini cuman pengelompokan secara sederhana saja, tapi ini tidak akan mempengaruhi perhitungan. Selanjutnya bobotnya berapa? Tadi kita lihat di sini bobotnya adalah kuis 1 ini bobotnya adalah 15 ya. Oke, jadi kita masukkan 15. Kemudian kita simpan. Oke, kemudian di sini di warning lagi, bobot itu belum mencapai 100. Totalnya baru 15. Kenapa demikian? Karena kan memang kita baru memasukkan satu instrumen. Saya tambahkan lagi instrumen yang kedua. Saya ambil dari sini. Ini UAS-nya ya. Jadi UAS 10%. Anggaplah UAS 1 atau UAS soal 1, atau mungkin ya bisa, atau mungkin kalau misal lebih jelas bisa seperti ini, UAS soal untuk sub CPMK ini. Jenisnya adalah UAS, kemudian totalnya adalah 10 ya, tadi 10. Oke. Kemudian kita simpan. Oke, jadi sekarang sudah ini sudah masuk ya, sudah selesai untuk sub CPMK 0821. Sekarang kita pindah ke sub CPMK 08222.
Oke, kita tambahkan lagi sub CPMK, kemudian kita ambil deskripsinya, kemudian kita masukkan bobotnya. Bobotnya itu berapa? Cuman 5. Oke. Yang menentukan bobot di sini pengampu mata kuliah masing-masing ya, karena dosennya yang tahu bahwa beban materi ini bobotnya berapa. Oke. Setelah sub PPMK-nya masuk, kita lanjutkan dengan menginput instrumen. Instrumennya kita lihat ini ada di quiz 2 dengan bobot 5. Jadi kita pilih quiz 2, bobotnya adalah 5 dan kita simpan. Oke, sudah berhasil. Jadi untuk CPMK 082 itu sudah selesai. Kita lihat di sini. CPMK 082 itu hanya memiliki 2 sub CPMK dan memiliki 3 instrumennya. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita bergeser ke sub CPMK selanjutnya, ada sub CPMK 0921. Kita masukkan di sini. Oke. 0921. Kita ambil deskripsinya. Kemudian kita lihat di sini dia itu 15% ya. Cuman kita lihat di sini ya. Ini 15%. Oke. Jadi kita masukkan di sini 15%. Simpan. Oke. Selanjutnya kita masukkan untuk instrumennya ya, instrumennya. Jadi instrumennya itu adalah UTS dengan poin 15. Maka kita langsung saja UTS, kemudian bobotnya adalah 15, kemudian kita simpan. Oke, selanjutnya kita lagi pindah ke sub CPMK 902 dengan bobot 20%. Oke, bobotnya adalah 20%. Kemudian narasinya kita ambil di sini 0922. Oke, kita masukkan. Oke, selanjutnya kita buat instrumennya. Instrumennya itu dia ada di UTS ya. Sorry, saya lihat dulu ini instrumennya apa ya. Ya, instrumennya itu ada di, kita lihat instrumen 0922 itu 20% ada di UAS. Berarti UAS untuk oke, kemudian dia 20% dan kita simpan. Oke. Selanjutnya kita pindah ke CPMK 101 ya. CPMK ini kebetulan sub CPMK-nya cuma 1 ya. Jadi setiap CPMK itu tidak wajib lebih dari 1 sub CPMK ya. Kalau misalnya cukup 1 ya 1 saja. Kalau misalnya harus lebih dari 1 bisa lebih dari 1. Jadi itu tergantung dari desain mata kuliahnya. Oke, kita input lagi sub CPMK-nya 1011 ya. Kita ambil ini dia. Deskripsinya kita ambil. Kemudian kita lihat ini itu ya 15 ya. Total bobotnya itu adalah 15. Oke, selanjutnya kita buat instrumennya. Instrumen yang pertama itu adalah quiz 3. Oke, kemudian bobotnya adalah 5%. Oke, kita simpan. Kemudian instrumen yang kedua itu adalah UAS
bobotnya adalah 10%. Berarti kita tambahkan lagi instrumennya. Tuas. Oke. Kemudian bobotnya tadi 10% ya. Kita simpan. Oke, kita sudah selesai di CPMK 10.1 ini. Kemudian selanjutnya kita bergeser ke CPMK 10.3. 10.3 dengan sub CPMK 10.3.1. Oke. Kemudian kita ambil deskripsinya 10.3.1. Oke. Kemudian kita lihat di sini bobotnya berapa? Bobotnya adalah 10. Kita masukkan 10. Selanjutnya kita buat instrumennya. Instrumennya itu ada di kuis 4 dengan bobot 10%. Jadi kita buat kuis 4 bobot 10%. Oke. Ini sudah selesai ya. Dan kita lihat di sini total bobotnya itu sudah 90% ya. Jadi sekarang masih ada satu lagi, sub CPMK 10.3.2. 10.3.2 kita masukkan di sini. Oke, 10.3.2 kita ambil deskripsinya. Deskripsinya 10.3.2. Oke. Kemudian bobotnya tadi 10%. Simpan. Setelah itu kita buat instrumennya. Instrumennya itu dari sini. Kita lihat apa instrumennya. Instrumennya itu adalah kuis 4 dengan bobot 10%. Oke, kuis 4. Sepertinya ada kesalahan ya. Kuis 4-nya katanya sudah masuk. 10.3.1. 10.3.1 itu kuis. Oke, tadi 10.3.1 itu harusnya di UTS 10. Oke. Jadi tadi ada ini ya. Ini seharusnya salah. Jadi 10.3.1 itu harusnya kita memasukkan 10.3.1 itu harusnya UTS ya. UTS. Kemudian di sini 10. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke sini lagi. Ini harusnya kuis 4 dengan jenis adalah kuis, kemudian 10%. Kemudian kita simpan. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini strukturnya itu sudah valid. Jadi CPMK-nya lengkap, sub CPMK-nya lengkap, dan instrumennya itu sudah konsisten. Artinya ini sudah 100% ya. Ini sudah 100% dan ini sudah siap di deskripsi atau di ini sudah siap di plotting ke dosennya. Jadi kita sudah bisa membuat kelas. Namun kita perlu perhatikan bahwa di sini belum ada CPL yang terhubung lewat CPMK. Jadi CPMK yang kita tambahkan ini tadinya itu belum terkonek ke si CPL-nya. Makanya di sini kita perlu untuk melakukan ini edit. Jadi CPMK yang kita input tadi itu harus kita hubungkan lagi dengan CPL-nya. Kebetulan di kami itu penamaan atau pengkodian ini itu ada hierarkinya. Jadi kedua angka di awal ini itu adalah nomor CPL, kemudian angka selanjutnya itu adalah nomor CPMK, kemudian angka selanjutnya itu adalah nomor sub CPMK. Jadi sebenarnya kami sangat mudah untuk melakukan tracking. Makanya di sini walaupun saya tidak cek, saya sudah tahu bahwa ini akan mendukung CPL 8. Makanya di sini saya konekkan bahwa dia akan mendukung CPL 8. Selanjutnya ini akan mendukung CPL 9. Kemudian ini selanjutnya dia akan mendukung CPL 10. Dan yang CPMK 10.3 juga mendukung CPL 10. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak hierarkinya ini tidak seperti ini, maka jalan satu-satunya adalah dibuka lagi dokumen kurikulumnya, kemudian kita lihat
si CPMK-nya ini ya, CPMK-nya ini itu mendukung CPL apa. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa kegiatan input kurikulum ini cukup sekali saja dilakukan oleh admin kurikulum atau admin prodi, kecuali kalau misalnya ada kurikulum baru di input lagi. Tapi kalau misalnya kurikulumnya ini masih yang ini digunakan, maka ini tidak perlu dipakai maksud saya ini tidak perlu dibuat setiap semester, tapi cukup sekali saja dibuat di setiap semester. Kemudian selanjutnya itu bisa dipakai untuk membuat kelas. Jadi ini adalah kira-kira desainnya ya. Selanjutnya untuk pelaksanaan kurikulumnya itu kita bisa lihat di sini. Kita bisa membuat kelas di perkuliahan. Anggaplah misalnya tambah kelas di sini. Mata kuliahnya apa? Tadi ini yang kita masukkan. Kemudian A. Ini kode kelasnya A ya. Kalau ingin diberikan keterangan boleh. Misalnya kita ingin memisahkan kelas yang fresh, yang isinya fresh, sama kelas yang isinya mahasiswa yang remedial atau yang mengulang ya. Seperti ini. Jadi ada kode kelasnya. Kemudian di sini kita lihat keterangannya bahwa belum ada dosen pengampu. Ya, belum ada dosennya. Kita bisa edit, kemudian kita assign dosennya. Ini ada berapa dosennya. Kita boleh lakukan assign ya, simpan. Nah, sekarang sudah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, seharusnya kelas ini sudah muncul di akun dosen masing-masing. Dan tugas dari admin prodi itu harusnya selesai untuk semester ini. Semester depannya baru dia buat kelas lagi. Tapi sebenarnya kalau rencana dari kita itu bahwa nantinya ini kita akan melakukan sinkronisasi dengan si akad. Cuman karena kita masih berproses dengan si akadnya, untuk sementara supaya bisa berjalan kita melakukan penambahan atau pembuatan kelas secara manual. Nanti kalau misalnya kita sudah bisa untuk mengakses atau mendapatkan API dari si akad, itu tidak perlu lagi kita menambahkan kelas secara manual. Demikian juga dengan ininya ya, penggunanya ya, tidak perlu lagi kita input secara manual karena nantinya itu cukup dilakukan sinkronisasi saja dari aplikasi lainnya. Baik, selanjutnya kita beralih ke akun dosen. Ini sebelum saya masuk, saya reset dulu. Masuk sebagai dosen. Nah, jadi kalau sebenarnya di dosen itu menunya cukup sederhana. Jadi cuman ada perkuliahan, cuman ada kelas saya. Jadi dosen itu tidak bisa mengutak-atik kurikulum. Jadi kalau misalnya ada perubahan di kurikulum itu memang harus disampaikan ke prodi atau ke tim kurikulum untuk dilakukan perubahan. Jadi dosen tidak boleh secara langsung untuk mengubah kurikulum tanpa sepengetahuan prodi ataupun tim kurikulum. Nah, apa yang dilakukan di dosen? Kita langsung saja lihat di sini detail. Nah, kita lihat di sini di penilaian. Nah, ini akan muncul sesuai dengan desain kurikulum atau desain dari RPS kita. Kita lihat di sini kuisnya ada 1 2 3 4, itu akan sesuai dengan ini. 1 2 3 4 karena itulah yang diinput oleh tim kurikulum nanti. Jadi dosen itu tidak boleh lagi menambahkan hari ini saya ingin mengadakan tugas dadakan misalnya atau kuis dadakan, itu sudah tidak boleh lagi. Tapi dosen hanya boleh melakukan penilaian sesuai dengan desain kurikulum yang ada di RPS. Jadi tidak ada lagi kuis dadakan, tidak ada tugas dadakan atau pergerakan tambahan lainnya ya. Jadi cukup memasukkan apa yang telah disediakan oleh tim kurikulum. Selanjutnya untuk mahasiswanya, ini juga sama yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kedepannya sebenarnya untuk mahasiswa ini kita lakukan sinkronisasi dari si akad, cuman karena kita butuhnya sekarang, untuk sementara kita melakukan import manual dulu. Caranya seperti apa? Kita cukup download nih, kita download templatenya. Jadi yang dibutuhkan itu sebenarnya cuman NIM sama nama dari mahasiswanya. Ini adalah contoh yang ada NIM-nya. Ini cukup di copy saja ya, tidak apa-apa di copy saja semua. Kemudian kita masukkan ke sini.
coba masukkan ke sini dulu ya. Oke. Ini agak ribet rupanya. Sebenarnya kalau di copy dari si akadnya ini jauh lebih mudah. Oh, sebentar. Saya coba bikin dulu dari Excel. Harusnya ini bisa ya. Oke. Oke, enggak apa-apa ya. Saya coba bikin cara manual dulu. Ini kalau dari si akad seharusnya bisa mudah. Tapi ini kebetulan si akadnya tidak bisa diakses. Saya coba login ke si akad. Nah, ini kan info periode perkuliahan itu belum ditentukan. Jadi kita belum bisa login. Ini nanti mungkin bisa tutorialnya menyusul ya untuk ini. Untuk sementara kita bikin manual dulu seperti ini. Saya ambil datanya dari sini. Oke, cukup 5 saja ya sebagai contoh. Ini kalau kopinya dari si akad sebenarnya bisa langsung di copy paste, kemudian sudah sesuai dengan tabel yang kita sediakan. Karena kopinya dari PDF, maka hasilnya seperti ini. Cara lain sebenarnya kita bisa menggunakan AI, cuman sepertinya tidak perlu ya. Karena ini hanya contoh, maka tidak apa-apa manual dulu. Ini kita save. Kemudian kita lakukan import di sini. Template mahasiswa open, kita lakukan import. Oke, kita lihat mahasiswanya. Ini ada, kita lihat ya. Jadi ada 5 yang baru masuk. Ini kalau misalnya kita mengimport 2 kali dan ada mahasiswa yang double, itu akan di skip ya. Itu tidak akan tidak akan double namanya. Dia akan mengecek berdasarkan NIM. Jadi kalau ada NIM yang sama, itu tidak akan ditambahkan sebagai mahasiswa baru, tapi dianggap sudah ada, jadi dia akan di skip. Contoh misalnya ini nih, saya upload ulang ini ya. Atau saya edit dulu. Ini mungkin saya tambahkan 1 ya. 6. Saya tambahkan 1. Oke, save. Kemudian saya import ulang. Nah, ketika saya import, seharusnya kita lihat di sini. Ini kan total barsnya ada 6, mahasiswa existing 5, berarti yang di skip adalah 5. Yang ditambahkan itu cuman 1, cuman ini ya. Kalau yang lain itu datanya tidak akan double. Oke, selanjutnya bagaimana cara melakukan penilaian di sini. Jadi kalau untuk menginput nilai, anggaplah misalnya dosen melakukan kuis 1, maka ini bisa langsung diinput nilainya. Anggaplah Nur Fadila itu dapat 90, ini dapat 80, ini dapat 75 misalnya, 60, 80, 100, kemudian kita simpan. Kemudian kalau misalnya ada perbaikan, nih anggaplah ada yang salah, ini boleh diklik di sini. Anggaplah harusnya misalnya 60. Oke, kita simpan. Ini nilainya sudah berubah. Untuk progresnya itu kita bisa lihat di sini. Kita lihat bahwa kuis 1 itu yang 15% itu rata-rata nilainya sekian. Namun di sini kita lihat status CPMK-nya itu masih low, kemudian status CPL-nya masih low juga. Kenapa? Karena belum semua masuk ya. Kita
kita simulasi lagi, kita lakukan yang lain, kuis 2 misalnya. Kita lihat OB-nya di sini. Rata-rata 90. Nah, kita lihat di sini CPL 8 sudah mulai bergeser ke medium ya. Bukan low lagi. Selanjutnya kita input yang ini. Oke. Selanjutnya yang belum itu kuis 4. Oke, jadi setiap kita melakukan instrumen kuis 1, kuis 2, kuis 3, kuis 4 itu langsung saja diinput nilainya. Kemudian misalnya untuk UAS-nya ini, jadi UAS-nya itu dia dimasukkannya itu per instrumennya. Jadi per sub CPMK-nya. Kita lihat di sini. Ini kan ada UAS ya. Ini ada 4 yang diukur di sini. Ada sub CPMK 821, sub CPMK 0922, 1011 dan oh ya, cuma 3 ya, sorry. Cuma 3. Nah, ini berarti kita akan menginput 3 kali nilai untuk sekali mengadakan UAS karena di situ ada 3 sub CPMK yang diinput. Ini UAS-nya Laplace seperti ini. Untuk UAS sub CPMK 821 input. Kemudian selanjutnya demikian selanjutnya ya. Oke, kemudian yang lainnya. Oke. Ini akan terlihat banyak karena kita kan menginputnya sekaligus ya. Dari awal sampai akhir. Padahal kan seharusnya kuis 1 itu anggaplah di pekan kedua, kuis 2 itu di pekan ketiga. Dan ini sebaiknya setelah selesai itu langsung di input. Jangan menumpuk sampai di akhir semester. Kalau sampai akhir semester mungkin akan berat ya karena akan ada banyak yang akan diinput. Beda mungkin dengan si akad yang kita bisa AB. Kalau di sini tidak bisa. Kalaupun kita ingin mengarang ini akan ribet ini karena ada banyak sekali. Oke, yang terakhir coba kita masukkan. Oke. Dan kita lihat di sini mahasiswanya sudah terinput semua nilainya, tidak ada nilai yang miss. Kemudian kita lihat di sini hasilnya itu ada di sini ya. Jadi total akhirnya itu ketika misalnya kita input di sini totalnya sudah muncul, kemudian di sini grade-nya juga akan muncul. Nah, ini juga yang kita upayakan nanti kita bisa push ke siakat. Jadi kalau misalnya kita sudah menginput di sini, kita bisa melakukan sinkronisasi dari Malabi ini ke siakat supaya tidak perlu lagi mengisi manual di siakatnya. Kemudian selanjutnya di sini kita sudah bisa mengecek dari OBE-nya di kelas ini. Ya, kita lihat statusnya ini high semua ya, karena kebetulan tadi nilainya kita tinggi-tinggikan semua. Kalau misalnya kita ingin melakukan perubahan, anggaplah kita turunkan semua. Ini harusnya ada perubahan ya. Ini ya. Nah, ini ada yang low ya. Jadi CPMK 03 ini statusnya itu low dan di status akhir CPL-nya itu menjadi medium. Kenapa medium? Karena kan ini ada 2 yang mendukung si CPL 10 ini, itu ada 2. Ada yang CPMK 10.1 dan CPMK 10.2, di mana yang satunya high dan satunya low. Ketika dihitung agregasi hasilnya adalah medium. Kira-kira seperti itu untuk pengukuran CPL untuk setiap kelasnya. Jadi dosennya itu sebenarnya hanya sampai di sini. Oh ya, ini fotonya belum ada ya. Kita edit dulu fotonya.
upload, cari saja foto yang sesuai, ini saja mungkin ya. Oke, upload foto. Nah sekarang oke. Jadi selanjutnya kita bisa lihat sebenarnya di menu prodinya tadi. Kita bisa melihat di sini capaian per prodi. Nah ini kita lihat ya. Jadi sesuai dengan apa yang di input oleh dosen tadi. Di sini terdeteksi ada 2 CPL yang high, kemudian ada 1 CPL yang medium dan tidak ada yang low. Nanti ini akan di agregasi ya untuk semua kelas, setiap mata kuliah, untuk setiap mata kuliah ke CPL-nya. Kemudian nanti hasil akhirnya itu akan kelihatan CPL prodinya ya. Jadi pencapaian CPL prodinya nanti ini akan muncul semua ke sini kalau misalnya semua sudah dimasukkan. Ini kebetulan saja kelihatan di sini bahwa mata kuliah penyumbangnya yang masuk ini baru 1. Kalau misalnya sudah masuk semua itu akan diagregasi. Kemudian tren CPL di sini kita bisa, ini belum masuk ya. Oke, sebentar. Kenapa belum masuk? CPL. Oke. Sepertinya ini belum tampil ya. Oh, ini dia, sorry. Karena dia belum disimpan di snapshotnya. Jadi kita sebenarnya bisa menyimpan snapshotnya supaya kita bisa melihat ini per semesternya seperti apa trennya. Nah ini kita lihat trennya muncul ya, trennya kita lihat CPL-nya untuk sementara seperti ini. Arsip snapshotnya bisa seperti ini. Jadi di semester genap itu ada yang 2 yang high. Jadi nanti bisa di kelihatan ya progresnya, karena kita bisa menyimpan snapshotnya. Demikian kira-kira penyampaian ataupun tutorial dari aplikasi Malabi ini. Selanjutnya mungkin kita ini ya, boleh melakukan japri ataupun menghubungi langsung kalau misalnya masih ada pertanyaan yang kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.